Baik, saya Azza Nurlaili di sini akan menjelaskan mengenai mad'u sebagai sentral dakwah. Jadi, secara etimologi, mad'u itu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari bentuk isim maf'ul yang berarti menunjukkan objek atau sasaran. Dan menurut terminologi, mad'u sendiri adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Nah, mad'u dijadikan sebagai sentral dakwah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dakwah perlu memperhatikan kapasitas pemikiran atau tingkat intelektual suatu masyarakatnya. Dakwah bertujuan untuk menyampaikan pesan agama seluas-luasnya kepada umat manusia. Sementara di pihak lain, tingkat pemahaman suatu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya itu jelas pasti berbeda. Yang kedua, yaitu dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau suasana psikologis suatu masyarakatnya. Nah, kondisi kejiwaan suatu masyarakat ini memiliki korelasi yang erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terikat dengan kondisi alam ataupun sosial. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dakwah perlu memperhatikan problematika yang dihadapi oleh suatu masyarakatnya. Risalah Islam diturunkan dengan merespon masalah-masalah umat manusia yang membantu mencarikan jalan keluar dengan mengarahkan manusia agar lebih berpihak kepada muatan nilai-nilai moral dan nilai ketuhanan. Nah, dalam Al-Quran, keharusan menjadikan mad'u sebagai sentral dakwah ini diisyaratkan sebagai suatu strategi menjelaskan pesan-pesan agama. Al-Quran menggunakan redaksi al-lisan sebagai suatu simbol yang mengacu ke aspek kemanusiaan atau humanitas mad'u. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andika Ardiwinata yang bertanya, seberapa penting dai memperhatikan kondisi psikologis mad'u dalam proses dakwah? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi jika dilihat dari segi kehidupan psikologis masing-masing dari golongan masyarakat itu, sebenarnya masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya tentunya antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi dan konseptualitas lingkungannya. Jadi hal tersebut menuntut kepada sebuah sistem dan pendekatan dakwah yang efektif dan efisien. Mengingat dakwah sendiri itu adalah penyampaian ajaran agama sebagai pedoman hidup, maka dari itu pengetahuan tentang apa dan bagaimana mad'u itu baik ditinjau dari aspek psikologis, pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi atau keagamaan merupakan suatu hal yang pokok dalam suatu dakwah tersebut. Nah, karena sangat membantu dalam pelaksanaan dakwah, terutama dalam hal penentuan tingkat dan macam materi yang akan disampaikan. Nah, atau metode yang apa yang akan diterapkan. Kemudian media apa yang tepat untuk dimanfaatkan dan menghadapi mad'u dalam proses dakwah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sodik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak mad'u. Jadi hak-hak mad'u itu tersendiri dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada yang di hak mad'u yang dimiliki oleh atau dipegang oleh kelompok muslim, ada juga yang di kelompok dari non-muslim. Dan dari kelompok muslim, non-muslim, pertama itu adalah memperoleh pengakuan hak-hak asasi mereka selaku manusia serta kebebasan untuk berkeyakinan dan berpegang pada keyakinannya itu. Jadi kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk ke agama kita gitu, sedangkan mereka tidak mau gitu, karena memang kalau kita mengajak itu seharusnya mengajak dengan secara persuasif gitu, dengan pelan-pelan. Lalu yang kedua adalah hak-hak mereka itu diakui untuk menuntut kerugian akibat perlakuan yang tidak baik pada mereka dan juga hak asasi manusia pada umumnya. Jadi jikalau sebagai seorang dai gitu, contohnya ada dai A yang mengajak atau memaksa si mad'u B yaitu yang non muslim untuk masuk Islam, maka itu sudah jadi pelanggaran teman-teman, karena memang semuanya itu memiliki hak tersendiri dan kewajiban tersendiri yang memang kita harus toleransi antar agama gitu, apalagi di Indonesia ini kan yang emang multi agama gitu di Indonesia ini. Nah, selain itu nih teman-teman, ada juga nih hak-hak mad'u yang harus kita perlakukan bagaimana sih caranya gitu kan, biar hak-hak mad'u itu tercapai dalam dai kita, dalam dakwah kita gitu. Jadi dalam berdakwah kita tuh harus memberikan keakraban dan pergaulan yang hanya memungkinkan diwujudkan melalui hubungan yang intensif gitu antara dai dan mad'u, yang melalui pendekatan ke arahnya ke intensifnya gitu hubungan. Jadi hubungan ini tuh bisa terjalin bila mana keduanya itu terkait dalam satu hubungan sosial. Dai sebagai pihak yang mengerti arah tujuan dakwah adalah pihak yang dituntut untuk lebih aktif dan progresif untuk mempererat hubungan tersebut. Pendekatan dakwah itu melalui hubungan sosial demi menghilangkan kecurigaan-kecurigaan tak beralasan. Dai juga harus mengerti nih bahwa mad'u memiliki hak untuk didatangi, didekati, dan diakrabi dengan cara-cara persuasif.
Jadi hak matbu salah satunya adalah kita harus merangkul nih, seorang dai itu harus merangkul matbu-matbunya gitu. Jika lo memang dalam suatu kegiatan dakwah, jadi tidak boleh memaksa seseorang matbu untuk mengikuti keinginan kita sedangkan mereka tidak mau gitu. Langkah yang harus kita lakukan hanyalah menyampaikannya ya, bukan memaksa mereka untuk masuk ke agama Islam gitu. Itu sudah salah betul gitu. Jadi emang menyampaikan saja, memang seperti Nabi Muhammad kan yang tablik aja gitu, menyampaikan saja, tidak memaksa gitu. Kalau sudah mendapat hidayah, barulah bisa masukkan ke agama Islam kan gitu tuh alurnya. Ya begitulah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh saudari Lubul Hamdi nih teman-teman. Baiklah, kita berjumpa lagi di sesi pertanyaan ya dan jawaban. Pertama adalah pertanyaan dari saudara Lubul Hamdi. Saudara Lubul Hamdi bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubul Hamdi dengan 5,41 ingin bertanya, apakah diperbolehkan dalam berdakwah ketika seorang dai dan waktu itu membuat sebuah kesepakatan jikalau gagal dalam menjawab sebuah tantangan dari masing-masing menyebabkan mereka pindah agama ke pihak yang menang, mengingat dengan demikian memperoleh suatu keuntungan bagi pihak pemenang. Baiklah, pertama-tama saya tertarik gitu dengan kalimat bolehkah dai dan matbu membuat kesepakatan, dan apabila salah satu dari mereka kalah, maka si kalah masuk ke agama si pemenang. Hal semacam ini sering terjadi ketika dai dan matbu bertemu dan berada di ruang dialog dalam konteks relasi antar agama. Salah satu ulama yang melakukannya adalah Dr. Zakir Naik. Ya, beliau itu sangat senang gitu ya dengan menerima tantangan semacam itu. Maka dari itu saya menjawab, insya Allah diperbolehkan berdakwah semacam itu. Namun ada hal yang harus diperhatikan nih di dalam dialog ini, adalah tujuan dari dilakukannya dialog semacam ini untuk membangun hubungan harmonis dan toleran antar kelompok agama. Seperti yang disebutkan di makalah, bahwa matbu itu memiliki hak-haknya sendiri yang harus dihargai dan dihormati. Lalu ada tambahan pertanyaan dari Lubul Hamdi yang berbunyi, akan tetapi bagaimana jikalau pihak muslim yang kalah, jadi sehingga menyebabkan ia pindah agama gitu ke pihak yang kalah gitu. Jawaban dari saya, seorang dai yang sudah paham betul akan agama, insya Allah tidak akan pindah agama. Justru ia akan lebih memperdalam agama yang ia anut, yaitu Islam. Alasan kedua, karena dai sudah pasti hafiz Quran, dan orang yang hafal Quran insya Allah akan lebih paham tentang Islam dibanding orang-orang awam. Dan yang paling harus diingat, menurut Dr. Zakir Naik, seorang dai juga seorang mujahid. Begitulah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Lubul Hamdi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya yang akan melanjutkan presentasi. Oke, yang selanjutnya yaitu klasifikasi mad'u. Klasifikasi di sini yaitu tidak ada hubungannya dengan memilih-milih kelompok atau pengkastaan mad'u, melainkan pengklasifikasian di sini adalah sebuah proses pengidentifikasian kelompok mad'u dalam menerima kebenaran yang akan disampaikan oleh dai. Lebih dari itu, pengklasifikasian mad'u ini memiliki maksud yang tersendiri gitu, yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang karakter-karakter yang khas yang dimiliki oleh suatu kelompok mad'u tertentu yang tidak terdapat pada kelompok mad'u yang lainnya. Secara lebih jauh, ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dakwah tentang bagaimana cara mensikapi dan berinteraksi dengan masing-masing kelompok mad'u. Nah, pengklasifikasian mad'u ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu klasifikasi mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah. Menurut pakar dakwah Abdul Karim Zaidan yang diambil dalam buku Filsafat Dakwah karya Pak Ilyas Ismail, ia mengelompokkan manusia dalam 4 kategori berdasarkan sikapnya terhadap dakwah, yaitu yang pertama yaitu al-ma'ala. Dalam Al-Quran, terminologi al-ma'ala digunakan untuk arti kelompok sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat, pemimpin masyarakat, atau yang memiliki wewenang atas masyarakat. Dengan lebih jelasnya, al-ma'ala ini adalah seorang yang memimpin masyarakat atau pimpinan masyarakat. Pakar Al-Quran Asy-Syafahani menerjemahkan istilah al-ma'la sebagai suatu kelompok orang yang memiliki pengaruh atas pandangan umum, baik lantaran kewibawaannya maupun kebesaran namanya. Karena pengaruhnya tersebut, kelompok
sosial ini mampu menyita banyak perhatian orang dan memiliki kekuatan untuk membangun opini atau citra publik. Lebih lanjut, Asy-Syafa'ani menyingkapi kelompok ini secara positif dan karena itu memiliki potensi yang besar dalam hal kebaikan. Senada dengan Al-Asy-Syafa'ani, ulama tafsir klasik Al-Qurtubi juga memandang Al-Mu'alla sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki kelebihan dan karenanya menjadi tumpuan bagi banyak orang dalam memenuhi hajat mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu Jumhur al-Nas. Dilihat dari segi bahasa, Jumhur al-Nas berarti kelompok mayoritas atau merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat. Mereka umumnya terdiri dari kaum lemah yang merupakan lapisan terbesar dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, Jumhur al-Nas setara dengan kata rakyat jelata. Dilihat dari denah pemetaan sosial, walau sebagai mayoritas, mereka adalah orang-orang yang selalu berada di bawah kewenangan penguasa Al-Ma'ala. Bagi Abdul Karim Zaidan, dari banyak kategori mad'u, kelompok ini termasuk kelompok yang orang-orangnya itu paling mudah menerima seruan dan ajakan dakwah karena sifatnya itu yang lebih mayoritas dan dia lebih terbilang lemah, maka dia itu akan lebih mudah selanjutnya yaitu al-munafikun. Dalam pengertian terminologinya, al-munafikun berarti menampakkan sesuatu yang berbeda secara esensial dengan hakikat yang sebenarnya. Bagi Al-Asy-Syafa'ani, kemunafikan adalah suatu sikap keagamaan yang timpang alias tidak utuh, yaitu menerima agama dari satu sisi tetapi menolaknya dari sisi yang lain. Pendapat serupa juga dikemukakan pakar bahasa Ibnu Manzur. Baginya, nifak sebagai kata sifat adalah sebuah julukan bagi orang Islam yang secara kasat mata menunjukkan keimanan, namun menyembunyikan kekufuran dalam batinnya. Selanjutnya yaitu kelompok pelaku maksiat atau al-unsat. Kata al-unsat merupakan bentuk jamak atau plural dari kata aisin yang berarti pendurhaka, yaitu orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Golongan mad'u ini, menurut Abdul Karim Zaidan, mereka ialah yang secara batin masih memiliki pijakan yang kuat dari agama, namun secara behavioral menunjukkan indikasi sebaliknya. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang diakui memiliki keyakinan, namun tidak mampu mengimplementasikan dalam realitas kehidupan. Lebih dari itu, bahkan mereka kerap kali menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan apa yang diyakininya. Oke, ada pertanyaan dari teman kita yaitu Saudari Nadia Syahrani dengan nomor NIM 061 dari kelompok 6. Dia izin bertanya, bagaimana menurut pemakalah di antara beberapa sasaran mad'u yang telah disebutkan tadi? Sasaran mana yang paling membutuhkan banyak tantangan dalam proses penyampaian dakwah? Dan bagaimana agar hak-hak mad'u dapat tertunaikan secara utuh? Bismillah, saya Siti Amelia dengan nomor NIM 036 akan mencoba menjawab. Menurut saya pribadi, jika dilihat dari pemaparan di atas yang sudah kelompok kami sampaikan, kelompok mad'u yang akan lebih menantang ialah kelompok pelaku maksiat atau al-unsat. Kenapa? Karena kurangnya minat dalam mengetahui terhadap agama cenderung membuat mereka akan lebih menentang dan mungkin secara fisik mereka akan melakukan kekerasan. Jika sudah dalam masuk konteks ini, itu termasuk konteks yang berlebihan ya. Kelompok ini juga termasuk kelompok yang senang melampaui batasan-batasan agama, di mana mereka akan cenderung mengabaikan kewajiban agama dan kerap melakukan larangan-larangan agama. Terus bagaimana seorang dai memberikan hak seutuhnya kepada mad'u gitu. Jadi dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya yaitu Saudari Ajah Nurlaili, bahwa penting bagi seorang dai dalam memperhatikan 3 hal yang menjadikan mad'u sebagai sentral dakwah. Dengan begitu, dai akan mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan mad'u dan bagaimana upayanya dalam memenuhi hak mad'u secara maksimal.
Terima kasih. Semoga membantu dan semoga menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Dulu bisa ya. Kita udah nge-record tapi ngomong sok. Klasifikasi Mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah. Yang pertama ada al-ma'la. Al-ma'lani dalam Al-Quran terminologi digunakan untuk arti dalam kelompok sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat, asyaraf al-qawum, pemimpin masyarakat, ahum, atau yang memiliki wewenang atas masyarakat, sadaratahum. Pakar Al-Quran Asfahani menerjemahkan istilah al-ma'la sebagai suatu kelompok orang yang memiliki pengaruh atas pandangan umum, baik lantaran kewibawaannya maupun kebesaran namanya. Karena pengaruhnya tersebut, kelompok sosial ini mampu menyita perhatian banyak orang dan memiliki kekuatan untuk membangun opini atau citra publik. Selanjutnya, dilihat dari segi bahasa, jumhur an-nas berarti kelompok mayoritas atau merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat. Mereka umumnya terdiri dari kaum lemah yang merupakan lapisan terbesar dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, jumhur an-nas setara dengan kata rakyat jelata. Dilihat dari dena pemetaan sosial, walau sebagai mayoritas, mereka adalah orang-orang yang selalu berada di bawah kewenangan kaum penguasa atau al-ma'la. Bagi Abdul Karim Az-Zaidan, dari banyak kategori Mad'u, kelompok ini termasuk kelompok yang orang-orangnya paling mudah menerima seruan dan ajakan dakwah. Selanjutnya, al-munafiqun. Dalam pengertian terminologinya, an-nifaq berarti menampakkan sesuatu yang berbeda secara esensial dengan hakikat sebenarnya. Bagi al-Asfahani, kemunafikan adalah suatu sikap keagamaan yang timpang alias tidak utuh, yaitu menerima agama dari satu sisi tetapi menolak dari sisi yang lain. Ad-dukhul fi syar'i min babin wal khuruj anhu min babin. Selanjutnya, pelaku maksiat. Kata al-usad merupakan bentuk jamak plural dari kata asin yang berarti pendurhaka, yaitu orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Golongan Mad'u ini menurut Abdul Karim Zaidan, mereka ialah yang secara batin masih memiliki pijakan yang kuat dari agama, namun secara behavioral menunjukkan indikasi sebaliknya. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang diakui memiliki keyakinan ini tidak mampu mengimplementasikan keyakinan ini, tidak mampu dalam realitas kehidupan. Lebih dari itu, bahkan mereka kerap menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan apa yang diyakininya. Selanjutnya, ada klasifikasi Mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah. Nah, yang pertama ada kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran. Menurut pakar tafsir kenamaan Wahba Az-Zuhaili, yaitu golongan Mad'u yang cenderung antusias pada kebaikan dan tanggap terhadap seruan-seruan dakwah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Sebaliknya mereka akan takut mengerjakan hal-hal yang diharamkan agama. Yang kedua ada kelompok pertengahan. Kelompok ini merupakan orang-orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan yang diharamkan. Namun pada waktu yang bersamaan mereka kerap kali melakukan hal lain yang dimakruhkan dan kurang tanggap terhadap kebaikan yang dianjurkan atau sunnah. Yang terakhir ada kelompok yang menzalimi dirinya sendiri atau biasa kita sebut sebagai zalimul linafsi wa zalimul lighairi. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang senang melampaui batasan-batasan agama, cenderung mengabaikan kewajiban agama dan kerap melakukan larangan-larangan agama. Menurut Al-Biqai, kelompok inilah yang justru paling banyak ditemukan dalam masyarakat sekitar. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Mas Moderator. Boker. Di Boker.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam berdakwah. Yang pertama ada metode dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan sesuatu yang benar dengan bijaksana. Metode ini bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan yang baik. Yang kedua, tidak menghakimi pemikiran mad'u. Yang ketiga, mengajar dengan menggunakan perumpamaan yang baik dan tepat. Yang keempat, memberi motivasi yang berarti bagi mad'u kita. Kemudian yang kedua itu ada metode mau'izah bil hasanah. Metode ini memberikan nasihat kepada mad'u ataupun peserta didik. Yang pertama itu dengan cara memberi nasihat dengan perasaan penuh cinta dan kasih sayang, karena apabila kita tulus memberikan nasihat maka akan sampai kepada mad'u kita dan mudah diterima dan mampu merubah kehidupannya. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang halus dan baik. Yang ketiga, dai atau pendidik ini harus bisa menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu, maupun kondisi si mad'u. Yang keempat, menyampaikan hal-hal yang utama dan penting. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode mujadalah. Metode mujadalah ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu al-asila wal ajwibah, yaitu metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara dai dengan mad'u ataupun pendidik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nailatul Rajaya, yaitu sebutkan dan jelaskan ayat Al-Quran yang melarang pada dai berdakwah namun tidak melaksanakan isi dakwahnya. Dalam kasus ini Allah berfirman dalam Quran surah As-Saff ayat 2-3, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Nah, sebaiknya apabila kita ingin berdakwah, kita ingin memberi nasihat kepada teman kita atau mad'u kita, maka harus diiringi dengan memperbaiki diri gitu. Karena apabila kita hanya menasihati saja tapi kita tidak melakukan, maka mad'u kita ini tidak akan percaya gitu. Dan mereka itu merasa bahwa omongan kita ini hanya dusta gitu, nggak ada buktinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.